Sehat alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rafi ay yatakhallafu an Rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam diri di sekitar Madinah itu ya. Lalu tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang dan tidak pantas bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai Rasul. Jadi, yo gak pantas lah, kurang layak, gitu loh. Harusnya ya mereka menyertai lah, wong sudah hidup bersama lama, sudah saling berdampingan side by side, istilahnya gitu. Ya, sudah saling mendukung selama ini lah kok terus gak ikut perang itu gimana? Kok terus gak ikut dalam pertempuran? Padahal selama ini mereka juga bersama, kok malah berdiam diri? Itu kenapa sih? Ada apa sih dengan mereka? Nah, ternyata di masa Rasulullah ya begitu ya. Ada orang-orang yang selama ini ikut, ujug-ujug gak ikut. Ada orang yang selama ini ikut menyertai, ujug-ujug entah karena 1, 2, 3, 4 sebab gak mau gitu ya. Nah inilah labilnya iman. Juga labilnya cinta. Ini cinta. Jadi memang semua itu berdasarkan cinta. Orang mampu menyerahkan harta jiwa raganya untuk agama ya karena cinta. Begitu pula ketika orang menjadi malas untuk menyerahkan jiwa raganya ya karena cintanya tidak ada, hilang. Sama, selalu begitu. Jadi apakah cintanya masih utuh ataukah cintanya hilang? Kalau cintanya masih utuh bahkan tebal sangat kuat, yaitu akhirnya jadi pohon keberanian untuk berangkat dengan harta jiwa raga mereka. Itu kalau mereka imannya tinggi. Tapi begitu iman itu sudah dicabut dari hati mereka, ya ujuk-ujuk saja keberanian itu semua hilang, ujuk-ujuk saja kebaikan Rasulullah juga hilang, sehingga yang tampak di mata mereka Rasulullah itu ya jelek, tau gitu. Nggak adil dalam hal membagi rampasan perang, ngajak perang tanpa perhitungan yang matang, soakeh-akeh. Rasulullah, macam-macam lah tuduhan itu yang dialamatkan. Karena bukan karena memang begitu, tapi karena cintanya sudah hilang. Ya kayak orang yang apa, anak-anak muda yang saling suka itu kan kalau pas seneng gitu ya semua terungkap kebaikannya, tapi kalau pas sudah jelek apalagi udah putus itu ya terutama kalau pas seneng kebaikannya yang terungkap, tapi begitu sudah putus ya kejelekan tok yang muncul, kebaikannya tidak ada sama sekali. Nah manusia juga gitu kepada Rasulullah saat itu ya, ketika mereka masih awal Islam beneran ya rela, tapi begitu sudah keluar ya Rasulullah pun diolok-olok gitu. Dan yang kedua adalah cinta itu selalu dibandingkan. Orang beriman itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada dirinya sendiri bahkan. Jadi ada satu hadis itu yang menyatakan bahwa kamu
belum beriman, ya, sampai kamu mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas cintamu kepada dirimu sendiri atau keluargamu. Tuntutannya sampai segitu ya. Atau misalnya hadis tentang ayat tentang ciri orang beriman, bahwa orang ciri beriman itu adalah asyaddu ahabba, dia lebih mencintai, asyaddu hubbalillah, dia lebih mencintai Allah daripada apapun. Cintanya kepada Allah itu melebihi cintanya kepada apapun dan siapapun. Jadi asyaddu hubbalillah. Coba dibuka di Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Kemudian ya, monggo dilihat surat Al-Baqarah ayat 165, terus nanti secara berurutan gantian di surat At-Taubah ayat 24. Sekarang Al-Baqarah dulu 165. Silakan Mas Des. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab atau pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Shadaqallahul azim. Nah, coba sekarang di surat At-Taubah ayat 24. Ayo, nanti coba kita analisis bersama. Bagaimana itu kaitannya? Silakan. Gantian, mungkin tadi yang belum baca. Izin Gus. Enggak. At-Taubah 42 nih Gus. 24 nih Gus. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Shadaqallahul azim. Gus. Itu menunjukkan bahwa ada, kalau orang beriman di 165 itu lebih mencintai Allah daripada lain-lain, gitu kan. Kalau di surat At-Taubah ayat 24 tadi justru orang beriman ditanyain sama Allah, kalau kamu lebih mencintai lain-lain daripada Allah, Rasul, dan jihad, berarti kamu hidupnya nunggu siksa. Nah, kalau sudah begini kan kita kemudian jadi lebih tahu posisi kita. Kita ini termasuk orang-orang yang bagaimana. Nah, kalimat di wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi, dan ya tidak pantas lah kalau mereka itu lebih mencintai diri mereka sendiri daripada Allah. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wala nasabu wala makhmasatun fi sabilillah wala yadhuna mawdi'an yaghidhul ard yaghidhul kufar. Jadi wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun sholih. Kenapa? Ya karena mereka tidak ditimpa kehausan, karena mereka tidak ditimpa kepayahan, mereka tidak ditimpa kelaparan. Ya kan? Makanya dalam ayat 155 surat Al-Baqarah itu kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin.
Jadi ujian kita itu akan adanya ujian kekurangan harta, kekurangan pangan, kekurangan teman. Nah ini tak bisa kalau di masa lalu begitu kamu menegakkan ditimpa kehausan, ditimpa kelaparan, ya tadi seperti itu dalam menegakkan agama Allah, yaitu berarti kamu sudah menemukan bagusnya iman. Wala yada'una mawdi'a yaghidhul kufar. Kamu juga tidak pernah menginjakkan kaki kepada tempat-tempat yang akan membangkitkan amarahnya orang kafir. Ya kan? Takut kan? Wala yanaluna min aduwin naila'il. Dan tidak pula menimpakan satu bencana kepada musuh, ya, kecuali semua itu kata Allah akan dicatat sebagai amal kebaikan. Karena innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, meskipun seolah-olah kamu nggak dapat apa-apa dalam berperang itu, meskipun kamu seolah-olah tidak keren, kalah perlombaan dengan orang-orang sekitarmu, itu, tapi jangan khawatir, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jangan khawatir, Allah akan balas semuanya. Jadi orang-orang yang sudah berangkat dengan hartanya, dengan jiwanya, seolah-olah buntung, tapi percayalah Allah akan membalas semuanya, tidak akan menyia-nyiakan. Apalagi itu dicatat sebagai amal saleh. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahumul liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Jadi gini dulu. Kita itu kan kadang berinfak itu malu ya. Pertama pelit, nggak punya keinginan untuk bersedekah misalnya gitu. Di awal nggak punya keinginan untuk bersedekah. Lalu setelah didorong oleh ajaran kemudian mau bersedekah. Tapi ketika bersedekah kadang orang itu malu kalau sedekahnya nominalnya cuma dikit. Dan bangga ketika nominalnya banyak. Nah ini sama Allah enggak boleh. Kamu mau nafkah dalam keadaan kecil maupun besar, itu semua akan diberikan Allah balasan yang lebih baik daripada apa yang kamu telah berikan. Jadi misalnya di dunia hanya mengorbankan tangan, pas waktu perang kan kemudian dibacok segala macam. Sama Allah nanti diberi balasan berupa tangan surga. Kamu dibunuh dalam peperangan itu, seolah-olah kehilangan nyawa, tapi sama Allah akan diberikan kehidupan yang tanpa batasan fisik lagi. Gitu. Akan diberi, kamu sedekah 1 hektar kayak sudah banyak. Jangan khawatir, nggak ada buntung, pasti untung, karena nanti akan dibalas oleh Allah dunia maupun akhiratnya yang lebih baik. Nah itu yang dimaksud dengan Allah akan memberikan balasan yang lebih baik untuk orang-orang yang beriman. Ya, oke silakan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan atau dinyatakan. Silakan. Biar lebih gayeng diskusi kita terkait ini. Izin tanglet Gus. Monggo. Tentang kemarin yang laki-laki nggak kerja itu Gus, gimana Gus pertanggungjawabannya tidak menafkahi istri? Ya laki-laki nggak nafkahi istri itu ya kena dosa. Itu wajib kok. Wajib sudah, nggak usah diragukan lagi, itu wajib. Nah kalau dia meninggalkan yang wajib ya dosa. Sudah, hukumnya begitu aja.
Dia cari kerja, menafkahi istri itu wajib. Jadi bukan kok itu saat tepain, enggak, itu wajib. Nah kalau dia sudah meninggalkan yang wajib ya gampang, ya dosa. Makanya suami itu dituntut untuk juga siap lahir maupun batin, termasuk siap. Enggak. Tanya Gus, gitu yang cari kan istrinya kan Menafkahi itu adalah. lepas mati Pak. Jangan potong saya dulu. Bentar. Jadi itu diterangkan dulu tentang hukumnya. Hukumnya adalah kalau suami itu tidak menafkahi istri, keliru. Nah, tapi kalau kemudian ada penyebab-penyebab lain, misalnya kenapa suami tidak menafkahi istri? Karena istri membangkang, karena istri lari, karena istri tidak lagi melayani atau melaksanakan tugasnya, ya pantas, boleh, karena itu sebagai hukuman, gitu ya, boleh. Kenapa ya? Karena tapi ya memang begitu itu berarti sudah kehilangan hak untuk menjadi istri, karena kewajibannya tidak dilaksanakan. Tapi kalau tidak ada masalah apa-apa, lalu suami tidak mau menafkahi istri, dosa wes jelas itu. Itu. Oke, apa tadi yang mau disampaikan? Silakan. Manajen Gus nyata. Riyen kan kula kan ngomong larene mboten saged kerja. Lah terus sing kerja niku sing setri, terus dugi setriki niku mboten kerja. Lah kula jak kerja sama kula kalih kula teng ngoten niku, tapi kan dekne nggih mboten kerja, mboten gadah harta, kan mboten nafkahi istri ngoten. Lha niku tuntutane napa nggih angsal tuntutan apa mboten ngoten. Ya sudah, ya jelas angsal tuntutan, dosa. Suami tidak menafkahi istri itu dosa, sudah titik. Dosa. Udah enggak ada hukum lain, dia dosa. Salah, keliru. Nah, kecuali ada sebab tertentu, misalnya dia sudah tidak mungkin lagi karena stroke atau apa, nah itu dimaafkan karena memang kondisi. Tapi kalau dia dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan apapun, satu-satunya halangan adalah dirinya sendiri karena malas, ya sudah dosa. Nah kalau dosa semacam itu, istrilah kemudian berhak untuk menuntut cerai. Berhak kalau tidak dinafkahi. Sebenarnya di dalam buku nikah yang teman tanda tangani itu ada itu namanya sighah ta'liq. Jadi di situ kalau itu ditandatangani maka itu semacam cerai gantung loh. Kalau itu ditandatangani kan mesti ada itu. Jika suami selama sekian bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah, kan gitu. Jika suami meninggalkan istri selama sekian bulan, maka otomatis jatuh talak 1. Dan si ini hanya membayar ini. Itu. Nah, kalau itu ditandatangani berarti begitu dia melaksanakan atau menjalani perilaku jelek itu, tidak menafkahi istri, ya berarti sebenarnya dia sudah talak itu. Nah, yang kayak gitu yang harus dipahami sehingga tidak salah di dalam pergaulan. Jangan-jangan nanti naudzubillah min dzalik sudah talak tapi masih kumpul karena nggak tahu. Ya, jadi intinya orang yang tidak bekerja, suami yang tidak bekerja itu keliru, itu menyalahi kodrat dan tidak perlu dilanjutkan, harus berhenti itu tradisi itu. Tradisi tidak memberi nafkah itu gimana itu, keliru itu. Ya, lagi. Punten Gus ya. Berkaitan dengan pertanyaan ini,
seringkali kali itu ulama-ulama juga menyampaikan begini Gus, kalau ada suami yang tidak bekerja, istri yang bekerja, maka istri itu udah masuk kategori memberikan sodakoh kepada suami. Nah, seperti itu gimana Gus? Jadi Status suami tidak bekerja karena faktor mungkin PHK dan lain-lain, dan akhirnya yang aktif bekerja istri, dan ada ayat penyampaian ulama seperti itu Gus. Terima kasih. Jadi gini. Suami itu harus bekerja. Itu ya. Suami itu harus bekerja. Nah, ketika suami harus bekerja, maka suami wajib berangkat bekerja nyari nafkah. Persoalan nafkahnya itu tidak cukup atau cukup, itu urusan kedua. Jika karena tidak cukup untuk anak istri, itu kan, maka pertanyaan selanjutnya adalah kenapa tidak cukup? Apakah benar-benar tidak cukup? Atau karena standar hidup yang keliru? Gitu. Kalau pertanyaannya jawabannya adalah karena standar hidup yang keliru, men-setting standar yang keliru, berarti yang dirubah settingnya, bukan kemudian istri disuruh kerja kan? Gitu loh. Itu. Tapi kalau memang benar-benar fakir betul, tidak mampu betul, ditanya lagi, kenapa sih kok nggak bisa kerja yang bagus? Sakit atau sehat? Nah, maka ketika sudah ditanyain misalnya nggak sakit, nggak apa, ya pertanyaan berarti kan kemudian dia malas itu. Ada nggak lowongan kerja di situ? Oh ada Gus. Ya kenapa nggak nyari? Malu, gengsi. Nah ini yang kemudian sudah tidak ada urusan. Tidak boleh dia mengeksploitasi perempuan dengan kemudian perempuan disuruh kerja terus dia tinggal ngambil hasilnya, itu zalim itu. Zalim. Ya, jadi laki-laki itu harus meratukan perempuan. Dengan cara apa? Ya perempuan itu tugas mulianya adalah melayani suami, karena suami serve and protect. Serve itu menyediakan atau melayani, ya menyediakan rezeki termasuk sandang, pangan, papan, maupun bertanggung jawab untuk akhiratnya. Itu kodrat laki-laki. Lah kalau itu yang dihilangkan kemudian istrinya bekerja, istri itu harus diratukan dengan cara apa? Yang namanya ratu ya jarang kelihatan orang, nanti jadi fitnah, disukai orang. Tapi lebih dari itu ya kayak kemarin yang saat ini sedang berkembang di dunia barat itu. Laki-laki kan berpikir begini, lawang istri itu saya nikahi itu untuk menjadi partner saya, mitra saya, ngurus rumah tangga, mendidik anak, dan sebagainya. Lah kok dadak sekarang itu harus bekerja orang lain, disuruh-suruh orang lain, gitu kan? Nah nanti kalau kayak gitu ketika aku menyuruh A terus atasannya nyuruh B, nah nanti lebih ditaati atasannya, gitu. Suaminya harus berpikir begitu. Maka ya nggak usah lah, gitu. Aku tetap yang harus bekerja penuh. Kalau kemudian nanti kurang, ya kita bukan kemudian nyuruh istri bekerja di luar. Ayo dek, zaman boleh bekerja tapi ya di rumah aja, bikin jualan apa atau apa. Enggak apa-apa, boleh istri bekerja itu. Tapi dalam konteks tidak melupakan kodrat perempuan yang sangat agung itu, yakni mencetak generasi. Jadi konsepnya kalau ada suami tidak bekerja ditanya dulu apa penyebab. Kalau sakit ya yuk kita obatkan bersama-sama, tapi bukan kemudian menyuruh istri bekerja. Apakah istri bekerja nggak boleh? Boleh. Boleh, asalkan dekat rumah, asalkan tetap tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai Robatul Bait, sebagai Ustadzul Walad, sebagai manajer rumah, dan sebagai guru bagi anak. Itu urgent sekali. Ya, jangan diremehkan. Oke, ada lagi? Izin malah Gus. Ya, oh ya, silakan. Silakan.
Dengar suaranya, silakan. Ada? Izin Gus tanya, Ya, ini monggo. masalah pekerjaan perempuan ini gimana? Dalam rumah tangga yang bisa mencari nafkah, jualan sayur keliling ini yang ditanyakan. Terus suami tiap hari juga nganterin, terus nanti kalau sampai rumah bekerja di sawah, ya di rumah gitu. Intinya ini yang perempuan tiap hari yang bisa mencari hasil uang itu untuk pekerjaan untuk kebutuhan apa-apa ini istilahnya gitu Gus. Gimana ini peran suami apa masih termasuk tidak menafkahi atau enggak? Istilah kerjasama tapi yang tiap hari kerja itu yang cari uang itu perempuan tapi laki-lakinya juga membantu pekerjaan rumah ya sawah yang nganterin gimana ini Gus? Ini istilahnya kayak gitu Gus. Makasih. Ya, makanya boleh, istri bekerja itu tadi saya jawab kan boleh ya. Tapi tidak melupakan tugas utamanya istri, yakni menyiapkan generasi mendidik anak, mengajari anak, juga melayani pekerjaan yang ada di rumah, segala macam, nyuci segala macam. Nah, laki-laki itu juga tetap harus bekerja. Tentang kemudian bagi tugas karena hasilnya lebih banyak, tidak apa-apa. Kayak misalnya keliling kampung untuk jualan sayur itu tidak apa-apa, pekerjaan baik. Asalkan ya itu tadi kerjaan utamanya tidak ditinggalkan. Karena bagaimanapun tugas utama istri itulah mendampingi, melayani suami. Jadi kalau sampean mau jualan segala macam ya pastikan bojo sampean itu sudah dipakani, sudah dikelambeni, ya toh. Nah iya toh, dia kan mau berangkat ke sawah, sudah jelas mau berangkat ke sawah butuh energi, maka ya sudah harus ada asupan energi makannya. Jangan sampai dia keluyuran di luar, terus makan di luar, dan sebagainya. Demikian pula ketika sampean pulang dari kerja, pastikan bahwa suami juga tidak melihat sampean capek, gitu loh. Karena keliling eh, desa, cowapek begitu suami. Dek, ini dek ngobrol sebentar. Mau mas, pegel. Nah ini yang tidak boleh. Dek, nggak no kopi loh dek, bikinkan kopi. Kopi, kopi. Nggak tahu aku capek. Bikin sendiri. Nah ini yang sudah durhaka, nggak boleh. Kalau kayak gitu maka ada dua solusi. Suami harus lebih giat bekerja lagi supaya istri tidak usah kerja sehingga marah-marah kayak gitu. Atau kemudian menurunkan standar sehingga hasil dari suami berapapun itu sudah dianggap cukup. Tapi kalau tidak harus dia tetap bisa mengelola emosi, ya tidak apa-apa bekerja tadi itu. Tapi sekali lagi bekerja, jangan bekerja yang di lingkungan kantor atau lingkungan apa yang laki perempuannya sudah pun campur tapi nggak ada batasan. Nah ini yang nggak boleh. Gitu. Karena biasanya ya perselingkuhan apa segala macam yang dimulai dari hal-hal kayak gitu. Satu kantor bareng, sementara di rumah ya sering cekcok apa segala macam. Sekarang jangankan dengan bekerja ya, hanya karena urusan WA dan lain sebagainya aja sudah, ya kan? Jadi hal-hal itu yang harus dihindari. Tidak ada salahnya perempuan bekerja itu tidak ada salahnya, boleh-boleh saja. Tapi ya tadi dengan syarat-syarat dan koridor yang harus dijaga tadi, pergaulan non mahram yang harus dijaga benar, jangan sampai terjadi fitnah. Kemudian tidak melupakan tugas utama, ya kan? Bekerja di bidang yang halal, jangan yang syubhat dan seterusnya. Nah ini yang harus dijaga, ya. Ada lagi? Nggak apa-apa. Mumpung ini libur toh.
Yang kantor-kantor? Silakan. Izin Gus, Ya, ya Bu Dia. mau nanya tapi mungkin lucu ya, nggak apa-apa ya Gus. Nanti Em, lah. Kalau kita berbuat baik gitu ya, terus kan of course we have to expect something good back dari Allah kan ya. Terus apa yang kita harus, gimana yang ngomongnya ya? Yang harus kita harap dari manusia. Enggak, dari Allah. Oh, di dunia. Enggak, terserah mau dikasih di dunia kayak mau di nanti apa di akhirat kayak gitu. Cuman apa yang kita expect gitu loh, Gus? Apa yang harus kita harapkan dari apa ya? Nanti Allah kasih aku pahala berapa ya? Atau misalnya seperti itu atau Nggak dikasih apa-apa. apa ya? Kayak gitu Ini, misalnya. Something funny. Sorry, ya, Gus. jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kan misalnya begini, misalnya sampean tahajud ya Bu Dia ya. Coba dibuka, ada yang bisa bantu Bu Dia karena Bu Dia ini sambil nyetir atau di rumah Bu Dia? Baru nyampe rumah night shift, Gus. Tapi bisa membuka Boleh, Quran. boleh. Sebentar. Surat apa, Gus? Al-Isra. Al-Isra. Ya. Ayat 79. Ada yang bisa bantu nggak? Al-Isra itu surah keberapa ya? Al-Isra. 17, Bu. Surat 17. 17. Ya. Oke. Terus ayat ke 79. 79. Coba dilihat. Mumpung libur ini. Di mana di Indonesia libur nggak? Di Bali itu, Bali singkatan banyak libur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sadaqallahul-adzim. Nah, coba lihat tuh. Kita diperintahkan tahajud. Oke, kita tahajud. Lalu di situ juga diberi harapan. Kamu boleh punya harapan apa? Mudah-mudahan kamu akan diberikan tempat yang terpuji. Berarti kita boleh berharap ketika sholat itu, tahajud itu, dengan harapan akan dapat imbalan maqamam mahmudah. Tempat yang terpuji nanti di sisi Allah. Boleh, tidak apa-apa. Demikian pula ketika kita misalnya sholat dan lain sebagainya. Itu kan nanti dengan zikir misalnya, zikir. Gitu kan? Bahwa dengan zikir kita itu akan, ya itu kan kalau yang maqamah mahmudah tadi kan di akhirat kan, di akhirat gitu kan. Lalu sekarang di dunia aja dulu. Nah di dunia itu kan kita juga misalnya diperintah oleh Allah untuk dengan banyak berzikir supaya hati kita itu menjadi tenang. Coba dibuka di surat Ar-Ra'd ayat 28. Enggak. Di surat Ar-Ra'd bisa Budiah atau dibantu dulur-dulur yang tadi belum baca. Surat Ar-Ra'd ayat 28 misalnya. 27 28 lah silakan. Ayo, bahwa boleh melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan dari Allah. Kalau tadi dengan dikasih imbalan maqamah mahmudah.
tempat yang terpuji di sisi Allah. Gitu kan? Lalu sekarang kita di surat Ar-Ra'd ini berzikir. Berzikir, diperintah berzikir, banyak berzikir kepada Allah. Lalu di situ dijanjikan juga hanya dengan berzikir kamu akan mendapatkan ketenangan hati. Berarti kalau hati kita lagi galau, lagi kacau, lagi segala macam, maka berzikirlah. Harapannya kita di dunia ini, bukan di akhirat, di dunia kita akan diberi ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Gitu. Demikian pula ketika misalnya kita berjihad, bersedekah, kita harapannya adalah nanti mendapatkan surga. Boleh. Karena memang begitu, bi'annalahumul jannah. Yang kemarin di ayat 111 kemarin kan kita bicara tentang itu, ya kan? Di ayat 111 innallaha ashtara itu kan, orang beriman itu dibeli jiwanya oleh Allah, hartanya oleh Allah, dibeli semua. Tapi kita dapat imbalan tuh. Kita berharap boleh. Cuma, nah, yang kan juga misalnya kita bersedekah nanti akan dilipat gandakan menjadi setiap satu butir akan menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai akan menjadi 100. Berarti kita berharap dapat imbalan 700 setiap satu kebaikan. Ada ayatnya di surat Al-Baqarah. Tapi semua itu adalah di akhirat. Sementara yang di dunia dalam bentuk tatma'innul qulub, dalam bentuk peningkatan iman. Karena apa? Kita dilarang untuk meminta imbalan secara materi di dunia ini kepada Allah. Larangannya di mana? Di surat Al-Muddatsir ayat 6. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tamnun tastakbir. Jangan kamu meminta, memberi wahai Muhammad dengan harapan mendapat lebih banyak. Itu dalam hal materi. Gitu. Jadi boleh kita minta kepada Allah. Kalau mau minta langsung, jangan dengan embel-embel. Kalau kamu misalnya minta harta gitu sama Allah, boleh minta aja langsung sama Allah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang halalan, thayyibah, sudah. Nanti diberi Allah berapa, ya itu berarti cukupnya untuk kita. Nah, misalnya kita bersedekah, boleh juga, Bu Dia. Bisa dapat imbalan di dunia. Misalnya begini, ya Allah, saya sedekahkan harta ini, mudah-mudahan anak saya mendapatkan hidayah. Boleh. Berarti kan balasan dari sedekah sampean itu nanti, anak sampean akan diberikan hidayah di dunia loh itu. Boleh. Atau sampean juga begitu, ya Allah, aku sedekah ini, ya Allah, mudah-mudahan menjadi lancarnya kesembuhan si suami saya, kesembuhan istri saya, dan sebagainya. Itu boleh, boleh juga. Karena ada hadisnya, sedekah tadfa'ul bala, sedekah itu bisa menolak. Itu hal-hal yang bisa. Jadi it's not funny, it's okay. So if you something and expect something, just do it, but expect in the corridor of Allah orders. Gitu. Ya, Bu Elmi, ada yang mau sampaikan? Maaf Gus, ini soalnya waktunya juga mepet Gus. Nah, apa-apa, silakan. Mumpung yang, silakan apa? Mau Tentang dalam rumah tangga ini Gus. Mau tanya, saya kadang menemui kata-kata, apa benar istri itu cerminan suami gitu, maksudnya Gus. Apakah istri berbuat baik tergantung dengan perlakuan suami? Bagaimana penjelasannya seperti itu Gus? ya, coba dibuka Bu Elmi, ya, di surat Al-Baqarah ayat 187. Al-Baqarah ayat 187. Ya.
Panjang ini ya, Gus. Yang ya 187. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Oke, cukup Allah, sampai di situ aja, enggak apa-apa. Ya, ya, ya Allah. ya. Allah gimana? Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Oke, sampai di situ. Di situ kalimat itu. Wahunna libasul lakum. Mereka dan mereka adalah pakaian untukmu. Ini menunjukkan bahwa laki dan perempuan memang saling melengkapi. Tidak hanya saling melengkapi, tapi juga saling cerminan, gitu ya. Meskipun tidak bisa kemudian, pertama itu makna dari libasun itu adalah aurat, sitrul aurat. Artinya saling menutupi aurat masing-masing. Jadi jangan sampai suami mengumbar aib istri atau sebaliknya istri mengumbar aib suami, jangan sampai, gitu kan. Yang kedua, fungsi baju itu kan, libasun itu artinya baju, pakaian. Nah, berarti untuk memberikan kehangatan. Nah, di samping itu cerminan juga. Kalau suaminya mampu mendidik dengan baik istri, maka istri akan menjadi istri yang soleh. Suami juga akan menjadi suami yang soleh. Saling begitu. Karena di belakang laki-laki hebat, mesti ada perempuan hebat. Entah itu ibunya, entah itu istrinya, entah itu anaknya, kan itu. Tapi demikian pula di balik istri yang solehah dan penurut, juga ada suami yang bertanggung jawab. Tapi tidak semua begitu. Ada juga suami yang sudah soleh banget, tapi istrinya berjedal, tidak karu-karuan. Tapi ada juga istri yang sudah sawolihawah, tapi suaminya enggak karu-karuan juga ada. Tapi itu tadi diupayakan untuk saling menjadi cermin gitu. Itu. Ya. Berarti misal suami belum baik, istri tetap harus menjadi baik. Itu ya. Jadi gini, di hadapan Allah itu ada dua tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita sebagai pribadi dan tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial. Tanggung jawab kita sebagai pribadi itu tanggung jawab yang sifatnya sangat pribadi kepada Allah. Kita sholat itu jangan nunggu orang lain sholat, mau suami mau siapa, sholat ya harus tetap sholat. Karena kewajiban itu sifatnya apa? Nafsi. Fardu itu ada fardu ain. Nah, ain ini berarti dia sendiri. Dia nggak punya suami, dia punya suami tapi nggak mau sholat. Kamu harus tetap sholat kan gitu. Iya. Misalnya gitu. Bu Elmi diperintah oleh Allah untuk bertutup aurat. Nah, bertutup aurat, tapi suami nggak bolehin tutup aurat. Sampean harus lebih taat kepada Allah karena itu kewajiban pribadi gitu loh. Tetapi di sisi lain, kalau ternyata suami masih belum bisa taat kepada Allah, tapi ya kan, sampean tidak dilarang untuk taat kepada Allah. Nah, ini zaman tetap harus taat kepada suami dalam arti apa? Melayani sebagai tugas istri. Gitu. Harus tetap itu. Maka dengan cara berbakti, dengan cara tetap mendoakan, harapannya itu akan menjadi jalaran atau jembatan kebaikan. Selama dia tidak melarang kita untuk melaksanakan perintah Allah. Itu. Maka dia masih tetap harus kita layani dengan baik. Iya, siap Gus. Terima kasih Gus. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Sampai alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Tetap semangat dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan jasmani rohani. Ila akhiri hayat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi man taqabbal. Amin. Taufiq billahi semua. Allahumma tawafana al-bala wal waba wa al-hasdina wa jina fi syaitan. Amin. Rabbana la taj'alna fil qawmi dhalin wa la taj'alna
Rabbana ma nafaktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Anta wallahu hasanun wa nafiqna anta wallahu hasanun wa anta wallahu hasanun wa muslimin anta wallahu hasanun wa jannah rabbi yadhibka min al-jaddi syaitan wa bika ta'ala wa rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan wa barakatuh Allahumma afrigh lana sabra wa sabbit min Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi bil Qur'an waj'alhu lana